Baiklah, yang pertama itu adalah pengertian sumber daya alam. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumber daya alam adalah potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Menurut Irland 1974, sumber daya alam merupakan suatu keadaan lingkungan alam yang mempunyai nilai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi dapat disimpulkan sumber daya alam adalah sesuatu potensi dari alam, baik yang dapat diperbarui atau yang tidak dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui seperti lautan, hutan, perikanan. Yang tidak dapat diperbarui seperti pertambangan, minyak gas, yang mana digunakan manusia untuk kebutuhannya dan dikelola secara bertahap. Indonesia sendiri memiliki banyak kekayaan alam yang sangat luar biasa dan sangat melimpah, baik itu di sektor perairan, hutan, hewani, tumbuhan, dan pertambangan, minyak bumi, minyak gas. Jadi hal ini semua dikelola baik oleh negara. Seperti contohnya di kelautan, banyak nelayan-nelayan yang menangkap ikannya dan dihasilkan kepada kita sehari-hari, yang mana dapat kita konsumsi. Yang selanjutnya itu ada di sektor kehutanan, yang mana di sektor kehutanan ini banyak tumbuh-tumbuhan yang dapat dibuat berbagai produk seperti produk perumahan, pokoknya bahkan ada yang menyembuhkan penyakit dari tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan. Dan selanjutnya itu ada hewani. Hewani ini juga bisa dapat dimanfaatkan oleh kita, baik itu sebagai sumber makanan, dagingnya, bahkan ada yang kulitnya dibuat ke tas dan segala macam. Di sumber pertambangan, banyak pertambangan yang di Indonesia, salah satunya adalah PT Freeport. PT Freeport ini sudah hampir milik Indonesia, dan banyak penghasilan dari ini yang membuat negara kita mendapatkan bagiannya. Dan karena ini juga banyak tenaga kerja yang bisa mencegah pengangguran. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan sumber daya alam Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada karena Indonesia terletak di wilayah tropis dengan curah hujan yang tinggi, menyebabkan banyak tumbuhan di berbagai wilayah Indonesia tumbuh dengan subur dan berjenis. Oleh sebab itu, negara kita ini memiliki banyak hayati yang sangat banyak, sumber hayati yang banyak, yang mana digunakan untuk berbagai hal seperti pembangunan rumah, obat-obatan, bahkan pangan seperti sayur. Yang kedua itu ada Indonesia terletak pada pertemuan jalur pergerakan lempeng tektonik dengan pegunungan muda. Yang ketiga itu wilayah laut Indonesia juga terdapat banyak sumber daya nabati, hewani, mineral, contohnya ikan laut, rumput laut, mutiara, dan tambang minyak bumi. Baiklah, saya Lestiur Siregar akan membawakan materi tentang prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam. Di sini saya akan menjelaskan 3 prinsip pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama adalah prinsip optimal, yang kedua adalah prinsip lestari, dan yang ketiga adalah prinsip efisien. Yang pertama, prinsip optimal. Prinsip optimal adalah pemanfaatan maupun pengelolaan sumber daya alam dengan memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian demi keuntungan masyarakat atau kemakmuran masyarakat. Namun, dalam prinsip optimal ini juga memperhatikan kehidupan masa depan atau kebutuhan di masa depan masyarakat. Jadi, dalam prinsip ini, walaupun penggunaan sumber daya alam itu secara menyeluruh, tetapi tetap memperhatikan kebutuhan di masa depan. Dan prinsip ini juga menggunakan asas pembangunan berkelanjutan, yaitu memenuhi kebutuhan di masa kini tanpa mengorbankan kebutuhan di masa depan. Selanjutnya adalah prinsip lestari. Dalam prinsip lestari ini, pengelolaan maupun pemanfaatan sumber daya alam adalah dengan tujuan untuk mempertahankan sifat asli dan bentuknya. Jadi, ketika kita memanfaatkan sumber daya alam, sifat asli ataupun bentuknya itu tidak berubah. Dan yang terakhir adalah
prinsip efisien. Nah, dalam prinsip efisien ini, pengelolaan sumber daya alam itu dilakukan secara tidak berlebihan, tetapi sesuai dengan kebutuhan rakyat. Dan prinsip ini juga sangat memperhatikan kehidupan generasi di masa depan. Sehingga dari ketiga prinsip ini, prinsip yang paling bagus yaitu prinsip efisien. Walaupun sebenarnya ketiga prinsip ini sangat penting. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis sumber daya alam. Ada dua jenis sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam hayati, dan yang kedua, sumber daya alam non-hayati. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sumber daya alam hayati. Apa sih sumber daya alam hayati itu? Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, seperti tumbuhan, binatang, di mana sumber daya alam ini dapat dibedakan menjadi dua jenis lagi. Yang pertama, sumber daya alam hewani, dan yang kedua, sumber daya alam nabati. Sumber daya alam hewani adalah sumber daya alam yang berasal dari hewan. Contohnya ikan, telur, ayam, dan lain-lain. Di mana pemanfaatan sumber daya alam hewani ini dapat dimanfaatkan sebagai budidaya peternakan maupun perikanan. Yang kedua ada sumber daya alam nabati. Sumber daya alam nabati adalah sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan seperti jagung, padi, dan lain-lain. Di mana pemanfaatan sumber daya alam nabati ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan seperti jagung untuk membuat tepung. Yang jenis kedua sumber daya alam adalah sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Apa sih sumber daya alam non-hayati ini? Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk mati, seperti tanah, air, udara, sinar matahari, dan lain-lain. Di mana hasil dari sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan oleh semua manusia. Contohnya tanah. Tanah dapat dimanfaatkan sebagai tempat lahan pemukiman, sebagai pertanian, dan lain-lain. Begitupun udara. Udara merupakan kebutuhan vital bagi makhluk hidup, di mana pemanfaatan sumber daya alam udara ini dapat dimanfaatkan oleh beragam makhluk hidup. Selanjutnya ada air, di mana pemanfaatan sumber daya alam air ini dapat dimanfaatkan seperti yang kita ketahui, air dapat dimanfaatkan sebagai untuk minum, sebagai tempat untuk rekreasi, dan juga air juga dimanfaatkan sebagai alat pembangkit listrik. Selanjutnya ada sinar matahari. Pemanfaatan sinar matahari dapat dimanfaatkan sebagai kebutuhan oleh makhluk hidup seperti manusia untuk menjemur, bahkan beragam yang lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu mengenai pengelolaan sumber daya alam. Saya akan menjelaskan contoh konsep lestari dalam pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama, pengelolaan sumber daya alam di bidang pertanian. Mekanisme pertanian tanpa perhitungan yang tepat dapat menurunkan kesuburan sifat fisik tanah. Hal ini bisa terjadi karena terjadinya kerusakan pada lapisan bagian atas tanah yang mengandung humus, dan dapat juga terjadi erosi tanah yang disebabkan oleh air. Usaha untuk memperoleh hasil pertanian yang berlimpah dapat dilakukan dengan sebuah revolusi hijau, di mana langkah ini ditempuh industri pertanian dengan adanya perubahan dari petani kecil dengan lahan yang sempit menjadi petani industri dengan lahan yang lebih luas. Aktivitas ini membantu petani yang kecil yang kehilangan tanah garapan dan pekerjaan. Dan yang kedua, penggunaan pupuk alami atau pupuk organik. Penggunaan pupuk organik dalam pertanian merupakan suatu pilihan yang sangat tepat karena dapat menjaga kelestarian tanah. Kandungan mineral dan zat-zat di dalam produk organik sangat cocok untuk menjaga kelestarian tanah. Kandungan mineral serta zat-zat tersebut tidak mengandung bahan kimiawi sehingga sangat ramah terhadap lingkungan. Kesuburan tanah yang diberi pupuk organik tidak mudah hilang,
Berbeda dengan pupuk kimia, tidak semua zat dapat diuraikan oleh mikroorganisme di dalam tanah, sehingga dalam jangka waktu yang lama akan mengendap dan akan menyebabkan pencemaran tanah. Dan yang ketiga, penggunaan pestisida seperlunya. Penggunaan pestisida dalam industri pertanian merupakan hal yang mutlak dilakukan untuk mencegah serangan hama yang dapat merusak tanaman. Namun, untuk mendukung kelestarian sumber daya alam, pestisida yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan agar residu yang dihasilkan tidak begitu banyak dan mengendap dan merusak tanah dan menyebabkan tidak lagi suburnya tanah tersebut. Dan selanjutnya ada yang keempat, pengelolaan tanah datar, lahan miring, dan perbukitan. Upaya pelestarian tanah dapat kita lakukan dengan menggalakkan kegiatan menanam pohon atau penghijauan kembali atau reboisasi terhadap tanah yang sudah gundul. Untuk daerah perbukitan atau pegunungan dengan tanah yang miring posisinya perlu dibangun terasering atau sengkedan. Prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan juga perlu dipraktikkan secara berkelanjutan agar kelestarian alam terus terjaga dan seimbang dan kita dapat menikmati alam kita sampai anak dan cucu kita nantinya dan berlangsungnya kehidupan manusia nantinya.